disembah untuk selama-lamanya. Haleluya, Jesus. Oh Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya seluruh alam semesta Tuhan. Surga bumi menyembahmu Tuhan. Dan kami di sini umat-umat datang menyembahmu. Dipermuliakan, diagungkan Engkau Bapa. Kami menyembah di dalam roh. Kami melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga Terima
Sama-sama angkat jempol yang itu. Angkat kedua tangan. Agungkan Tuhan. Kalau silakan di setiap usia. Angkat tanganmu. Dimuliakan lagi, layak dipuji. Layak dipuji bersama Allah yang berkata, Juru sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar teguh. Sekali lagi, layak dipuji. Layak dipuji disembah yang berkata, Juru sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar teguh mulia, namamu besar teguh mulia, namamu besar teguh mulia. Instagram, diagungkan kebesaran Tuhan. Dia besar. Oh, Mesti hanya nama Yesus. My heart to see how it's our God. Sing with me, how it's our God. And always be how it's our God. It's our God. Sing with me, how it's our God. Always be how Siapa yang besar, percayai Dia. Siapa lakukan cara yang dahsyat nama itu. Kau percaya kau yang sakit akan sembuh.
Tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk sore yang luar biasa ini. Kami hadir di sini karena kemurahan-Mu. Terima kasih untuk Natal Engkau boleh lahir 2024 tahun yang lalu, memberikan kepada kami hidup, bahkan Tuhan bilang hidup dalam segala kelimpahan.
Terima kasih Bapa untuk hari ini. Anak-anak-Mu dari berbagai tempat hadir dengan sukacita. Terima kasih Tuhan karena anak-anak-Mu hadir dengan pengharapan. Karena kami tahu pengharapan kami dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terpujilah Tuhan yang ada bersama kami sore hari ini. Terima kasih kami mau renungkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Menuntun kami kepada jalan yang benar, memimpin kami ke air yang tenang dan menyegarkan jiwa kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu tidak pernah gagal bekerja, menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan bagi yang lemah, dan memberikan pengharapan bagi yang putus asa. Firman-Mu keajaiban bagi kami. Beracaralah Bapa dan kami siap mendengarkan. Beri hati kami yang lembut, tanah yang subur, agar firman-Mu bertumbuh, berbuah beribu-ribu kali lipat ganda. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap sama-sama katakan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Baik, terima kasih pertama-tama buat Bapak Ibu semua, terutama buat Ibu Gembala kita. Haleluya. Ibu Maria, ya. Dan kita hadir di sini, boleh sama-sama menikmati malam Natal sore ini dengan luar biasa dari berbagai tempat. Bahkan ada yang paling jauh kali ya. Dari mana yang paling jauh? Dari Papua tadi ya, Pak Penginjil Yonatan. Luar biasa, haleluya. Berkat Natal mengantarkan penduduk Papua sampai di Jakarta. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Yang paling dekat ada yang punya restoran ini. Hadir bersama dengan kita. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi Ibu Gembala kita. Haleluya. Dan tim pelayanan yang ada. Baik. Gak usah lama-lama lah ya. Karena ada pesan sponsor tadi. Haleluya. Perkenalan sebentar. Kita sama Bu Maria udah kenal, tapi sama Bapak Ibu ada bertanya, ini orang model dari mana ini, model begini ya? Haleluya. Baik, perkenalan sebentar. Nama saya Adianto. Panggil saja Pak Adi kalau di jalan. Haleluya. Ada istri saya di sini, Ibu Rika, itu dia ya. Satu anak kami yang ajak hari ini, 2 anak di Jakarta tidak hadir karena mereka bekerja dan ngekos masing-masing. Itu aja perkenalannya. Kami tinggal di Kampung Melayu, di Kamlay City, Kampung Melayu. Haleluya. Bukan Kampung Melayu Jakarta sana. Kampung Melayu Tangerang, Teluk Naga. Dan nggak jauh-jauh amat lah dari sini ya. Haleluya. Jalan kaki sampai besok. Kalau jalan kaki. Haleluya. Oke, itu aja perkenalannya. Baik. Karena kita punya waktu tidak panjang-panjang amat, paling-paling sampai sore. Besok sore. Haleluya, 24 jam. Oleh karenanya kita langsung saja baca Alkitab kita. Bapak Ibu, mari membaca Injil Lukas. Injil Lukas kita baca pasal 1. Haleluya. Karena ini berita Natal. Kita buka surat kabar dari Yesus Kristus. Injil Lukas pasal 1. Ayat 20. Saya lihat dulu. Haleluya, pakai teropong. Ayat 26 sampai dengan 28. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 28. Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya atau handphone yang ada Alkitabnya. Baik, sama-sama yang sudah mendapatkannya katakan haleluya. Oke, begini bunyi firman Tuhan. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Haleluya. Sama namanya dengan Ibu Gembala kita. Haleluya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Yang percaya katakan amin. Haleluya. Baik, walaupun renungan ini mungkin tidak panjang-panjang amat, Bapak Ibu, kita beri judul renungan ini adalah berita ajaib dalam Natal. Sama-sama katakan berita ajaib dalam Natal. Oke, 1, 2, 3. Berita ajaib dalam Natal. Puji Tuhan. Khotbah belum saja khotbah, judulnya sudah hafal. Udah amin aja dulu ya. Cukup, udah amin. Cukup, tutup dong. Puji Tuhan. Pak Adi ulangi sekali lagi, berita ajaib dalam Natal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita hadir di sini dalam rangka Natal, dan dalam ibadah Natal ini, saudaraku, Bapak Ibu,
Pak Adi ingin ajak kita renungkan dengan judul ini, berita ajaib dalam Natal. Mengapa saya beri judul ini? Karena kita percaya bahwa Natal itu memang ajaib. Katakan amin. Natal itu memang ajaib. Natal itu berhak disebut, diberi gelar ajaib. Apa sebab? Karena Natal itu berbicara tentang keajaiban yang datang dari sorga. Oleh karenanya hari ini Pak Adi mau ajak Bapak Ibu merenungkan mengapa Natal ini saudaraku layak disebut sebagai berita keajaiban. Jadi dapat dikatakan bahwa berita keajaiban itu adalah satu-satunya milik Tuhan yang Dia berikan kepada dunia ini. Oleh karenanya Bapak Ibu, dalam kesempatan sore hari ini kita merenungkan dalam waktu ini berita ajaib dalam Natal. Pertanyaannya, mengapa Natal itu layak disebut sebagai berita yang penuh keajaiban? Hal pertama adalah, saudaraku, Natal itu disebut keajaiban karena Natal itu berisikan berita yang datang dari sorga. Katakan sama-sama, Natal disebut berita keajaiban karena Natal itu berisikan berita yang datang dari sorga. Berita yang datang dari sorga. 1, 2, 3. Dari mana kita lihat buktinya, saudaraku? Mari kita cek dalam ayat yang kita baca. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-26 ini. Malaikat Gabriel disuruh Tuhan datang mengunjungi rumah seorang perawan bernama Maria. Perhatikan ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Natal terjadi, Allah suruh seorang malaikat dari sorga, artinya tempat maha tinggi di atas, turun ke bawah ke bumi. Malaikat itu bawa berita, dan berita ini datang dari sorga, dari tata Allah Bapa. Kemana berita itu disampaikan? Ke rumah seorang perawan bernama Maria. Oleh karenanya saudaraku, cocoklah dikatakan dalam poin pertama bahwa Natal itu berisikan berita yang datang dari sorga. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berita yang datang dari sorga adalah berita yang jauh berbeda dari berita yang datang dari bumi. Katakan amin. Berita datang dari bumi adalah berita yang berisikan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan. Betul? Buka TV, berita perang Israel Palestina. Baca koran, berita kelaparan di Bangladesh. Buka radio, berita orang mengalami keruntuhan tanah di Sumatera. Buka lagi YouTube, berita orang ditelan banjir sampai pucuk genteng. Orang naik-naik dikejar banjir juga. Jadi dunia ini berisikan berita yang mencemaskan. Tidak ada kabar baik dari dunia ini. Dapat dikatakan 99,99% jadi habis, kan? Nggak ada persennya lagi. 0%. Dunia tidak punya berita baik. 100% dunia punya berita buruk. Itulah bedanya berita yang datang dari surga dengan berita yang datang dari bumi. Natal itu berisikan berita yang datang dari surga. Amin. Oleh karenanya ada Natal malam ini. Kalau nunggu berita datang dari bumi, kagak ada Natal, kagak ada Natal. Bayangkan orang lagi Natal baru mau latihan kur. Ngapain latihan? Jangan latihan. Kalau lagi-lagi latihan, kami usir kalian. Buset, bayangkan dunia itu dunia, saudaraku. Latihan kur aja buat Natal, belum Natal sungguhan loh. Amin. Paham ini? Itu dunia. Orang baru latihan Natal, belum Natal beneran. Itu berita dunia. Ngapain latihan di sini? Buset, baru latihan, belum nyanyi sungguhan.
Oleh karenanya malam ini kita di sini hadir Natal, puji Tuhan. Amin. Enggak ada yang berani bilang, ngapain nyanyi-nyanyi? Lu berani? Haleluya. Lawan malaikat tuh. Haleluya. Amin. Amin. Jadi kalau Tuhan punya isi berita, beda sama dunia. Dunia beritanya intimidasi. Ngapain nyanyi-nyanyi di sini? Kok cekik lu, buset, begitu dia. Dia belum tahu kalau malaikat kapolok, ya kan? Haleluya. Jadi berita dunia itu 1000% mencemaskan orang yang mendengarkannya. Tapi berita surga adalah, Bapak Ibu perhatikan di sini, apa bunyi ayat ini, saudaraku? Tuh. Perhatikan ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Inilah inti pesan berita dari sorga. Berita dari sorga itu berisikan pesan penting. Tuhan menyertai engkau. Perhatikan kalimat ini. Inilah berita dari sorga. Beritanya adalah Tuhan menyertai engkau. Kalau berita dari dunia, Tuhan tidak mengasihimu. Kau orang berdosa. Ngapain kau doa-doa? Tuhan tak mendengar doamu. Pulanglah sana ke kampung halamanmu. Tak usah kau lagi berdoa-berdoa di gereja. Itu dunia. Tapi kalau Tuhan punya berita, Allah menyertai engkau. Beda nggak? Oh, sangat beda. Berita dari surga itu Allah cinta kita. Amin. Menyertai kita. Ini yang Maria dengar. Malaikat beri jaminan pada Maria. Mengapa malaikat beri jaminan pada Maria bahwa Allah menyertainya? Karena Maria sedang mengemban visi besar yang orang dunia tidak bisa pahami. Apa itu? Visi itu adalah mengandung anak yang bukan anak suaminya. Ini yang dunia tidak bisa pahami. Apa bedanya ibu-ibu yang hamil sama anak gadis yang hamil? Bisa bedakan? Kalau ibu-ibu yang hamil, selamat ya Bu Maria, hamil. Puji Tuhan, Pak Pendeta hamil. Senang kan? Ibu-ibu ada lakinya. Paham? Hah? Ibu-ibu kalau hamil ada lakinya, waktu dia tahu dia hamil, senangnya luar biasa. Keliling kampung sambil syukuran. Bagi-bagi hadiah buat orang. Gua hamil loh, ini syukurannya. Haleluya. Loh, kalau anak gadis hamil, berani keliling kampung, syukuran, potong ayam 10 ekor? Kagak, ngumpet di kamar, kagak bisa keluar. Karena kalau keluar, orang tanya, ih, kapan buntingnya ini orang? Kenapa bisa melendung begitu? Aduh, itu anak atau angin? Anak gadis hamil dihina orang. Ditanya, sekampung-kampung, mana lakinya? Mana lakinya? Ih, itu kalau di Cibaduyut. Kalau di Yahudi bukan hanya diledekin, ditimpukin batu, tahu? Jangan main-main. Jadi satu desa Nazaret tidak ada yang bisa paham kalau hamilnya Maria ini hamil karena keajaiban. Makanya benar bahwa Natal itu berisi keajaiban. Nggak paham orang. Maria satu sisi dia senang dapat kunjungan malaikat, betul? Loh sisi lain emang gampang lu hamil tanpa laki? Pak Adi mau nanya, saudara, ada yang berani anak gadis di sini hamil tanpa laki-laki? Abang sama batang pisang? Nggak bisa kan? Jadi Maria mengemban visi yang orang dunia nggak pahami. Begitu keluar rumah, mak berbisik di tepi sungai sambil nyuci. Tuh tetangga gua tuh Maria. Lihat perutnya makin gede aja, nggak tahu siapa lakinya tuh. Coba, nggak mudah. Ternyata mengemban visi Tuhan bukan perkara gampang. Amin. Tapi Maria dalam kebingungannya, satu sisi dia sedang malaikat datang ke rumahnya.
Sisi lain dia bingung. Makanya dia bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku belum bersuami. Itu pertanyaan logis seorang manusia. Makanya malaikat datang menghibur dia. Bapa di surga bilang, hei turun Gabriel, pergi ke rumah Maria. Tahu kan alamatnya? Siap. Nggak usah pakai Google Map kan? Ya. Jadi Google Map itu nggak laku sama malaikat. Sebelum Google Map diadakan, ditemukan orang, malaikat sudah tahu rumah Maria di mana alamatnya. Nggak salah alamat. Haleluya. Amin. Tuh, hebat kan Tuhan? Jangan kira Tuhan nggak tahu rumah Bapak Ibu yang di pojokan, belok kiri, belok kanan, lurus, nyeberang kali, lompat pagar, di bawah pohon pete. Haleluya. Tuhan tahu rumah kita. Dan dia mau bawa berkat buat kita. Karena Tuhan nggak perlu bawa Google Map. Amin. Malaikat datang, terbang ke rumah Maria. Nggak usah pakai Lion Air. Nggak usah, nggak laku. Langsung pakai sayap. Tuh. Dan sampai di rumah, salam hai engkau Maria. Engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Tidak ada kata-kata lebih indah yang didengar Maria selain kata-kata dari surga ini. Amin. Kita butuhkan kata-kata ini hari ini. Kita butuh kata-kata dari surga yang berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Katakan amin. Dunia nggak paham. Makanya dunia taunya begini. Kasihan ya Bapak itu nganggur ya. Nganggur. Kasihan ya, kasihan. Taunya begitu doang. Udah tahu ngomong kasihan, atau bawa beras 10 karung ke situ. Itu orang dunia. Sini mah baik-baik ya. Amin. Itu orang dunia. Tuhan itu bukan hanya kasihan. Dia kasihan, dia datang dan bawa berkat. Keren kan Tuhan itu? Makanya sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan amin. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Jadi inilah bedanya terima pesan dari surga sama berita dari dunia. Lah berita dari dunia, Bapak Ibu tahu berita? Bapak Ibu kalau baca berita, apalagi berita-berita rahasia, wih ngeri sekarang. 2025 dicanangkan bakal terjadi pengulangan COVID yang jenisnya berbeda. Tapi kita tidak usah fokus dengan berita ini. Ini berita duniawi. Kita fokus berita yang dari atas. Dana COVID sudah turun dari orang sono yang jauh di sana untuk banyak negara. Yang maaf, onnya dana itu diterima oleh negara-negara itu. Haleluya. Anak Tuhan kalau fokus dengan berita ini, kita mati nggak bisa keluar kamar. Nggak berani keluar pintu, nggak berani keluar ke jalanan. Apalagi ngulang tadi berita yang dulu waktu COVID-19 2021. Dan ancamannya, targetnya adalah anak-anak. Makanya beritanya berkata, save your children. Selamatkan anak-anak Anda. Jangan ikuti pola dunia. Seram nggak kalau dengar berita begini? Hadi nggak mau terusin. Kalau mau terusin, saya baru-baru lihat berita, sebuah berita rahasia. Targetnya 6 miliar manusia 2025 harus out dari dunia ini. Gila enggak? Itu berita setan. Kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Yang memelihara kita dan melindungi kita dan berkata kepada kita, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Nggak ada yang lebih hebat dari berita ini. Amin. Itu namanya berita surgawi. Yahud punya. Amin. Makanya Maria ketika dengar berita ini, dia nggak takut lagi. Dia nggak minder lagi. Biarin dikatain orang hamil. Emang gua hamil? Orang nggak paham. Saya menanggung beban dari visi surgawi. Seorang anak ada di sini. Anaknya bukan dari lakiku yang nanti bernama Yusuf itu, tapi dari surga. Karena ada Roh Allah yang menaungi hidupku. Jadilah padaku
kalau aku ini hambamu, kata ayat itu. Seperti yang kau katakan, jadilah padaku, kalau aku ini hamba Tuhan. Oleh karenanya, Natal ini adalah kesempatan bagi kita dengar berita dari surga. Dan memang Natal adalah Natal yang berisikan pesan dari surga. Buat apa? Buat dunia yang berduka. Amin. Dunia yang menderita. Dunia yang cemas, yang gak ada pengharapan. Anak Tuhan punya harapan. Anak Tuhan punya kabar baik. Dunia kabar buruk. Kalau orang datang sama setan, beritanya beda. Itulah beda pembawa berita dari atas sama pembawa berita dari bumi. Namanya juga muncul dari bumi. Hanya ada beberapa hal tertentu yang muncul dari bumi itu enak. Rebung dari bumi. Itu enak buat sayur. Tahu rebung? Nah, dari bambu. Itu kan anak bambu. Jamur dari bumi. Enaknya. Sama emas, kalau dia nongol, emas 10 kilo. Begitu turun dari gedung ini, nanti pulang, emas nongol 10 kilo. Kita cangkul sedikit-dikit ya, bawa pulang. Nah, itu baru enak. Tapi selain itu kagak enak. Apalagi kita dari dukun. Coba Bapak Ibu bayangkan, datang ke dukun. Padahal cuma benjolan sedikit. Benjolnya juga digigit nyamuk tadi malam. Bah dukun, kenapa leher gua benjol? Waduh, leher lo benjol. Itu jangan main-main. Karena benjol itu bisa membawa kemautan buat lu. Panik dia. Lah, benjol nanya dukun. Mana dia ngerti soal benjol-membenjol. Gak paham dukun mah. Dukun mah alat setan. Taunya mengintimidasi. Orang akur-akur bikin berantem. Lah kemarin saya sama Ibu Rika pulang antar anak saya sekolah lewat gang yang sama tiap hari. Kita punya itu ada di jalan itu ada warung. Warungnya kecil, tapi karena dijual-jual sayur, istri saya mampir ke situ. Beberapa waktu tutup. Kita pikir dia kemana? Rupanya dia sakit emang. Dia bilang, "Ci, saya sakit." Makanya tutup beberapa hari. Lama sakitnya. Ke dokter A, dokter nggak tahu sakit saya apa. Dokter B, nggak tahu sakit saya apa. Udah dokter pusing. Dia bilang, tidak ada sakit kamu ini. Tapi saya sakit, kata dia. Lalu saya pergi ke Serang. Tahu Serang? Itu loh, di Cepete. Bukan, Serang, Banten. Nah, lalu saya tanya orang pintar di sana. Dia bilang, itu ada orang yang iri sama kamu. Nah, tuh dukun. Dukun itu penghancur. Mantu sama mertua akur-akur 25 tahun, datang ke dukun Sabtu malam, hancur. Karena dukunnya bilang begini waktu menantunya datang. Kau tahu gak apa penyebab kau punya sakit ini? Di rumahmu ada mertua nggak? Ada. Nah, itu dia. Nah, dukun ditanya. Dukun itu tadi mau beritahu saudara, blow on. Jangan ditanya, amin? Amin. Jadi jangan bilang dukun itu orang pintar. Kalau dia pintar tidak jadi dukun, dia jadi dokter. Amin? Amin. Kalau dia pintar, lebih pintar lagi, dia jadi pendeta. Ya. Jadi dukun yang pintar jadi dokter. Dukun yang lebih pintar lagi jadi pendeta. Haleluya. Nah, yaitu kenapa dia jadi dukun terus? Karena dia blow on. Haleluya. Jadi kasih tahu kiri kanan, lebih pintar lu dari dukun. Kasih tahu, jangan lihat padi, kasih tahu lebih pintar lu dari dukun. Nah, lebih pintar kita dari dukun. Katakan amin. Haleluya. Paham kan? Bahwa Natal itu berisikan berita dari surga. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, padi lagi ngitai waktu nih. Pokoknya kalau kira-kira mau habis, cukup 2 poin. Kalau masih panjang, 10 poin. Yang kedua, apa Natal disebut keajaiban? Mengapa begitu? Alasan kedua adalah, mengapa Natal disebut keajaiban? Karena Natal disebut keajaiban, sebab Natal itu adalah mengubah hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Katakan amin.
Natal disebut keajaiban karena dia sanggup mengubah perkara yang tak mungkin menjadi mungkin. Coba kita cek berita ini apakah benar demikian. Kita baca tadi Injil Lukas pasal pertama, Bapak Ibu. Injil Lukas pasal pertama. Oh. Haleluya. Ke atas ayat 34. Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Haleluya. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Oleh karenanya tepatlah kalimat ini berkata bahwa Natal itu berisikan keajaiban karena dia mengubah perkara yang tak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada rumusan orang bisa hamil tanpa suami. Bisa hamil anggur atau hamil angin. Perut buncit. Dokter periksa tidak ada bayi. Tapi nggak kempes-kempes selama 3 bulan. Dibawa ke tampal ban. Ditusuk-tus, anginnya keluar. Itu ban motor. Haleluya. Perut buncit kagak bisa ditusuk. Bikin dia kempes. Dan perut kempes kagak bisa dibikin apa-apa untuk dia melendung. Dipompa. Kagak bisa ya Om. Nah, jadi Maria punya kasus murni namanya keajaiban. Amin. Sama-sama bilang keajaiban. Kalau tetangga Mas ini hamil, itu bukan keajaiban, normal. Kenapa? Punya laki, ya. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, oleh karenanya kita percaya bahwa Natal itu berisikan keajaiban karena sanggup mengubah hal yang mustahil menjadi nggak mustahil, hal yang tak mungkin menjadi mungkin. Amin. Oleh karenanya hari ini sebagai anak Tuhan yang sama dengan Maria Tuhannya bernama Yesus Kristus, haleluya, kita harus yakin bahwa dalam Natal apa yang mustahil buat kita, apa yang tak mungkin rasanya, percayalah ada Allah yang Maha Kuasa yang mengubah ketidakmungkinan menjadi mungkin. Katakan amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nggak ada. Pak, emang ada cerita begitu? Ada. Ibu Rika pengalamannya. Ini bukan soal dia hamil, tapi soal melahirkan. Karena ceritanya terlalu panjang, saya padatkan menjadi 1,5 pita saja. Jadi kami punya anak pertama laki-laki. Anak pertama laki-laki, lalu hamil istri saya ini 9 bulan anak dalam kandungan. Normal. Waktu mau melahirkan, kira-kira subuh jam 5, saya bawa dia ke klinik dekat rumah. Karena dekat rumah, saya bawa pakai naik motor, taruh di klinik. Tunggu jam 9 pagi, kagak lahir. Jam 10 pagi, kagak lahir. Jam 12, kagak lahir. Papanya mondar mandir ke kamar mandi. Bukan pipis. Tapi saya bilang, Bapak di sorga, kenapa kagak lahir-lahir ini? Aduh, kenapa kagak lahir-lahir? Aduh, kenapa kagak lahir-lahir? Kagak ada jawaban. Jam 3 sore, belum lahir. Jam 4, tidak juga. Jam 5, juga tidak. Jam setengah 6, jam 6 kurang 15. Bukannya lahir, mamanya pingsan. Penjaga klinik, anak bidan Husni di Kamlay itu, dekat rumah Kajangan itu, dekat rumah Kampung Melayu sekarang, panik, panggil saya. Pak, dia kenal istri saya disebut nama. Kenapa si Rika ini malah pingsan, Pak? Saya enteng aja jawabannya. Antara panik
antara kagak ngerti apa-apa atau apa. Saya juga bingung. Saya bilang begini, kagak apa-apa, biarin aja. Tuh, ada nggak suami begitu? Ada nggak? Saya tanya. Ada ini. Saya juga nggak tahu mau jawab apa. Pak, kenapa si Rika malah pingsan? Saya bilang, nggak apa-apa, ntar juga bangun. Kenapa saya bilang begitu, saudaraku? Karena waktu hamil aja istri saya pingsan berkali-kali. Saya udah tahu pengalamannya. Hamil nih ya, saya bawa ke pasar, pingsan, tukang sayur itu, pak, pingsan, tenang, ntar juga bangun, saya tunggu 5 menit, bangun. Saya koreksi, cari baju hamil, koreksi, naik ke lantai, Roxy, tahu Roxy dulu, sekarang nggak ramai, dulu ramai, sekarang mah gara-gara COVID sepi semua tuh toko-toko. Nah, naik, mau turun dari lantai atas, mau turun, begitu belum turun lu, belum nginjak tangga lu, baru mau di ini, orang mau di jalan-jalan. Baru mau begini, jatuh pingsan. Waktu pingsan, Pak, bagaimana? Biar. Enggak apa-apa. Ya. Bapak bilang tenang, jangan. Bapak enak bilang tenang. Ada dokter bersamaan di lantai yang sama. Dia bilang, Pak, minggir. Saya nggak sanggup gotong istri saya. Suami yang nggak sanggup gotong istrinya mungkin saya lah ya. Nggak sanggup saya gotong dia, saudaraku. Satpam yang gotong, untuk satpam yang gotong. Satpam menggotong dia bawa ke bawah tangga. Tunggu, kata dokter. Tenang, Pak. Ibu nggak apa-apa. Ya, saya bilang, memang nggak apa-apa. Kira-kira 10 menit. Bangun. Pingsan, bangun. Nah, sekarang melahirkan. Pingsan. Saya bilang nggak apa-apa. Lah, kata klinik, jangan, Pak. Ini melahirkan. Bukan lagi pingsan, hamil. Melahirkan. Bapak Ibu tahu nggak kenapa saya bilang nggak apa-apa? Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bisa ngapain? Kecuali di kantong saya ada uang 100 miliar. Nggak usah lah, 100 juta ya. Tinggal telepon dokter terbaik. Selalu, Dok, ambil ambulan, sesar. Wah, begitu kan? Nah, waktu itu di kamar mandi, Tuhan, jadi pendeta miskin amat ya, duit kagak punya untuk sesar, istri pingsan, kagak bisa melahirkan. Kenapa ya jadi pendeta begini? Itu waktu itu saya bertanyanya waktu itu. Tapi sekarang pertanyaan saya beda. Malah saya bilang begini, untung waktu itu saya nggak punya duit. Jadi saya sekarang malah berpikir untung tidak punya duit. Ada nggak Bapak Ibu yang bilang untung nggak punya duit di sini? Ayo, angkat tangan. Mana ada orang bilang nggak punya duit untung? Ada, ini sekarang baru saya sadar. Untung waktu itu tidak punya duit. Kalau punya duit, saya nggak punya cerita ini. Jadi, gara-gara tidak punya duit, orang klinik bilang, Pak, pingsan. Saya bilang, tenang. Bukan tenang, ntar juga bangun. Dia panik, ditaikkan ke mobil dia. Jalan dari Kampung Melayu ke Tangerang, ke rumah sakit umum, nggak jauh jaraknya. 25 menit juga sampai. Tapi saat itu lama banget, kagak sampai. Jalannya jelek. Aduh, di mobil ada yang berdoa, ada yang pegang infus, ada yang pegang orangnya, ada yang macam-macam. Tapi kita terus haleluya, Tuhan Yesus, haleluya, Tuhan Yesus. Mengapa begitu? Karena itu yang gratis dilakukan, nggak ada yang lain. Itulah yang saya ucapkan terus-menerus. Sampai rumah sakit, waktu itu taruh di meja bersalin. Waktu di meja bersalin, didorong. Ruangan bersalin dua kali ini besarnya, lebih gede lagi. Jadi taruh meja. Waktu taruh meja bersalin, masih pingsan. Dokter datang. Kenapa ini, kata dia? Udah tahu orang pingsan banyak, kenapa? Apa tuh dokter? Kenapa ini, katanya? Lihat aja pingsan. Dokter perawat 10 menit istri di meja bersalin, kepala bayi nongol dalam keadaan mamanya masih pingsan. Waktu kira-kira berapa menit setelah nongol, bayi keluar dengan sendirinya, mamanya masih pingsan. Bayi keluar, cerot. Waktu bayi beberapa menit nangis nih. Baru mamanya sadar, bayi udah di luar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tanpa sentuhan tangan dokter. Dokter baru begini-begini. Kenapa nih? Kalau gue tahu juga gue nggak nanya. Ya kan?
Dia nanya kenapa nih? Gue panik, dia tanya begitu. Ya kan? Tapi Tuhan punya cerita keajaiban. Bahwa ada ibu-ibu melahirkan pingsan, lahir normal. Normal! Jadi aturannya sesar harus bayar lebih dari 6 juta. Saya di rumah sakit mau uang 600.000. Waktu pulang, karena normal lahir, pulang cuma 2 hari di rumah sakit, ya. 2 hari setengah. Nggak sampai 3 hari. Karena hari ketiga, siang udah pulang. Saya tanya kasir, Bu, bayar berapa? Cukup 600.000. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saya bersyukur kalau hari itu tidak punya uang. Kalau punya uang, saya bilang dokter, black. Kan begitu gampangnya. Amin. Kalau sudah sesar, nggak ada cerita keajaiban. Lahir normal dalam keadaan pingsan. Yesus itu luar biasa. Amin. Bagi Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Haleluya. Ayat ini berbicara tentang pengharapan bahwa seorang anak yang lahir itu akan menyelamatkan umatnya dari hukuman dosa. Katakan amin. Bapak Ibu perhatikan, bayangkan, renungkan baik-baik. Saudaraku, pengharapan paling besar apakah gerangan yang sangat kita harapkan? Dari sekian banyak yang hadir kita hari ini, saudaraku, yang hadir hari ini, masing-masing kita punya pengharapan dan kita rindukan tahun 2024 ini terjadi, betul? Minimal sebelum 2005 berakhir. Tuhan tolonglah sebelum Desember ini pengharapan satu ini terjadi ya Tuhan, betul begitu? Apa? Haleluya. Kita berharap satu hal yang kita harapkan, 2 pengharapan, 3 pengharapan Tuhan genapi. Apalagi di tahun 2025. Apa yang paling kita harapkan? Orang sakit harapin apa? Orang yang punya utang bank harap lunas. Orang yang punya kredit panci, kredit kuali, kredit boktel, ember, harap lunas. Tiap hari dikejar sama tukang kredit. Tukang kredit muncul di depan, kita kabur di belakang. Tuhan, kapan kredit semua lunas? Haleluya. Paling hanya bilang sabar, sabar. Itu tukang kredit, nggak usah jauh-jauh, token listrik. Karena udah napasnya mengelap, dia bunyi. Kalau dia lapar 1 hari, bunyi sekali. Duit. Tapi kalau Bapak Ibu kagak dikasih dia makan selama 3 hari, udah bunyi duit, bunyinya makin kencang. Duit. Kalau kagak disampaikan lama-lama, dia mati. Kenapa kagak makan? PLN juga bisa mati kalau nggak dikasih makan. Itu baru soal token, belum yang lain-lain. Anak sekolah, anak kuliah, belum lagi program mau nikah akhir tahun. Oh Tuhan, aku tak sanggup lagi. Itu kita punya pengharapan yang kita harapkan Tuhan genapi. Menjawabnya. Amin. Amin. Tapi dengan baik. Pengharapan itu mah kecil bagi Tuhan. Seberat-beratnya orang mengharapkan punya rumah, banyak orang sanggup beli rumah, betul? Betul kan? Artinya apa? Itu kecil buat Tuhan, kecil juga buat orang. Kenapa? Masih ada yang sanggup, sekalipun kita belum sanggup, orang sanggup, artinya kecil.
ada satu hal yang kita nggak sanggup cicil dalam hidup ini. Urusan satu itu. Cuma satu doang, nggak banyak. Apa urusannya tau nggak? Yang bisa dicicil. Hutang dosa. Tidak ada orang yang sanggup cicil. Pak Pendeta, saya nyicil loh. Dan sejak saya lahir sampai sekarang, nyicil hutang dosa. Bagaimana cara lu nyicilnya? Ke gereja gue mah. Berapa kali sebulan? Seminggu sekali. Lu pikir cukup seminggu sekali ke gereja nyicil dosa? Bagaimana nyicilnya coba? Ayo. Sampai kita mati, hutang ini akan dibawa. Amin? Amin. Lu ya kan? Sampai mati kita nggak bisa cicil dosa. Jadi kita nggak sanggup bayar ini hutang. Makanya satu pribadi yang harus lahir 2024 tahun lalu. Dan itu Tuhan bilang ke Maria, engkau menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dengan apa orang mau cicil dosa? Bapak Ibu tahu mata uang termahal hari ini harganya mata uang apa? Euro 18.000 lebih ya? Apa 19.000? Taruhlah 20.000. Mata uang terbesar aja buat cicil dosa kagak sanggup. Mengapa? Karena mata uang tidak laku di surga. Katakan amin. Jangan apa dosa dicicil, nggak usah dengan apa-apa. Yesus mencicilnya. Bukan pakai cicilan, dengan cash sayangnya. Haleluya, katakan amin. Lewat apa? Petrus berkata, kamu telah lunas dibayar dengan darah anak domba Allah. Katakan amin. Haleluya. Oleh karenanya malam hari ini dengan baik, Natal itu pantas disebut keajaiban. Hal pertama, karena apa? Ingat? Lupa saya. Belum selesai ibadah, kita sudah lupa. Tuhan tidak lupa kita. Itu untungnya orang Kristen ya. Kita lupa apa? Kita lupa apa tadi? Kita lupa apa tadi? Apa tadi? Tuhan tidak lupa kita. Hal pertama, karena Natal berisikan berita dari surga. Amin. Yang kedua, karena Natal itu berisikan tentang hal mustahil, Tuhan rubah menjadi tak mustahil. Yang ketiga, Natal berisikan pengharapan. Dalam Yesus ada pengharapan. 2025 yang belum tergenapi pengharapannya, ingat, Tuhan sanggup. Jangankan sampai tahun depan. Ada mujizat. Bahkan hari ini, akhir tahun, kapan Tuhan bisa sanggup buat sekali buka pintu, tak ada yang sanggup menutup. Amin. Bapak Ibu yang hari-hari ini mengalami kesesakan, karena banyak sekali hal yang tidak bisa kita pahami. Doa belum dijawab Tuhan, masalah datang bertubi-tubi, problem terjadi di mana-mana, tapi kita percaya, ingat, Natal itu berisi keajaiban. Apa keajaibannya? Ingat, Tuhan sukanya beri berita dari sorga. Oleh karenanya, rajin-rajin baca Alkitab, karena itulah berita dari sorga. Katakan amin. Itulah pesan Tuhan buat kita. Yang kedua, walaupun sulit, kayaknya nggak mungkin. Aduh Pak Pendeta nggak ngerti, sakit ini berat, utang saya banyak, masalah saya banyak. Lihat, bagi Allah tidak ada yang sukar, nggak ada yang mustahil. Yang ketiga, yang terakhir, di dalam Yesus kita punya pengharapan. Dan pengharapanmu dan pengharapanku dalam Dia tidak mengecewakan. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa anugerah-Mu lebih dari cukup buat setiap kami. Kami imani anak-anak-Mu yang punya banyak masalah. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Sebab kami percaya kami punya pesan dari surga yang berisikan suara Tuhan yang berkata, Allah menyertai kami. Kami bersyukur sebab Allah tidak melupakan umat-Mu. Engkau mengasihi umat-Mu. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau sumber di mana kami dapat Engkau kami andalkan. Kami bersyukur ya Tuhan, betapa baiknya Tuhan bagi orang yang percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang sukar. Anak-anakmu yang punya masalah, hutang piutang, pekerjaan, ekonomi keluarga, kami imani pasti ada jalan keluar dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, anak-anakmu yang putus asa, ada pengharapan, ada kemenangan, ada mujizat dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya.
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala